istilah namanya husnudzon, praduga baik, dan suudzon, praduga buruk. Atau juga kita sebut positive thinking dan negative thinking. Atau ekspresi emosi positif atau ekspresi emosi negatif. Untuk dugaan semacam ini Tuhan mengatakan, aku ini tergantung dugaanmu. Apabila engkau menduga aku sayang, ku sayangi kamu. Tapi ketika engkau menduga aku kejam, akan ku kejami kamu. Jadi artinya bahwa ekspresi emosi yang positif itu beginilah kita dikejawantahkannya dalam sehari-hari. Ketika kita turun dari bis, duitnya hilang, 5 juta dicopet. Segera kita mengatakan, ya sudah, barangkali itu belum rezekiku. Katakan, wahai Tuhanku, aku ikhlas dan ridho. Ya, kau ambil lagi uangku. Aku tidak sedih. Tapi aku minta diganti yang lebih banyak dan lebih baik. Suami meninggal, aku ikhlaskan suamiku pulang duluan. Aku juga akan menyusul. Yang penting ampunilah segala dosanya. Aku yakin di balik kejadian ini ada sesuatu yang baik untuk diriku. Bayangkan kalau seorang semua sudah punya yang semacam itu, maka tidak ada penderitaan. Bahkan justru karena kita menyangkal, kenapa harus terjadi atas diriku seperti ini? Ini gara-gara kamu yang seledor ini. Ini gara-gara kamu yang kurang tanggap, tidak cepat di lockdown dari awal mula. Menyalahkan. Itu malah justru akan mengurangi kenyamanan kita hari ini. Yang kemarin itu tidak akan kembali. Besok belum terjadi. Sekarang jangan kau habiskan untuk berkeluh kesah. Kenapa tidak dinikmati saja? Ya sudah. Nah, jadi nanti kita dalam apa namanya, ini mengganggu sekali. Karena kita cemas menghadapi hari esok bagaimana. Ini COVID-19 ini mau sampai kapan berakhirnya. Kita ngenes. Malah akhirnya ya kita kehilangan sama sekali, tidak punya kesempatan untuk berbahagia. Habis waktunya dengan ini akan mengganggu kenyamanan kita. Jadi artinya bahwa saya meyakini bahwa setiap apa saja yang hilang dari diriku, aku yakin ini artinya aku akan dikasih ganti yang lebih baik. Apapun yang terjadi, pasti itulah yang terbaik. Karena Tuhanku Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhanku bukan kejam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ketika aku dijewer juga oleh ibuku dulu, itu karena kasih sayangnya, bukan karena kejamnya. Apalagi Allah sebagai sang pencipta, ibu saja yang hanya sekedar numpang lewat aja sayang sama kita kok. Ya ibu kita kan tidak sengaja bikin kita. Iya, dia kan pengen senang-senang sendiri. Kita lihat kan karena akibat dari. Itu pun dikasih oleh Tuhan dalam hatinya sehingga dia banyak berkorban untuk kita kan. Itu apalagi Tuhan. Jadi kita dikasih dihukum, difitnah, dia kasih belai, dikasih mihna sebagainya. Itu adalah proses dalam kehidupan. Jadi ketika kita menghadapi positive thinking itu seperti apa? Kalau Anda tidak pernah sakit, bagaimana Anda bisa mensyukuri kesehatan? Betul. Kalau Anda tidak pernah miskin, bagaimana Anda bisa menikmati kekayaan? Bagaimana Ibu Oriza sadar akan kecantikannya kalau tidak ada orang yang jelek di samping kita? Jadi kalau pengen tampil cantik kalau kondangan, jangan ngejak Syahrini. Ngejaknya Bitarmi. Itu dia pasti cantik cerita karena pembandingnya itu. Ini kan sebagai logika kehidupan semacam itu. Nah, jadi ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tolak, kita bantah, kita keluh kesah, malah itu tersimpan di dalam memori. Padat memorinya.
anak mati, nangisnya 3 tahun. Suami berselingkuh, sakit hatinya, nggak pernah sembuh. Semuanya. Kanker serviks ya, kita sudah panik lagi. Penuh. Membengkak emosi kita. Disorder, emotional disorder terjadi. Ini apa terjadi? Akan mengganggu emosi kita. Memori itu semakin padat, dia akan menyentuh emosi kita. Nah, itulah makanya terjadinya ekspresi emosi yang negatif itu ya karena memori kita terlalu padat. Yeah. Nah, kalau sudah emosi terganggu, akan menyentuh juga logika, menjadi off. Karena emosi sudah terlalu padat, ya, memorinya padat, emosi sudah tidak terkendali. Anaknya setiap ada orang dagang, ada jajan luar minta duit, dagang cendol minta duit beli cendol, ada orang jual kerupuk minta duit, sampai ibunya capek sehari-hari, sampai 10 kali minta uang dia, semuanya udah minta uang. Saking karena emosi tidak terkendali, dibuka mulutnya, dimasukin belut hidup, dia mati. Ditangkap di polsek, setelah di polsek nangis, dia kecewakan. Itu karena sudah terkendali, otak kita menjadi off macam itu. Yeah. Jadi artinya malah justru ketika kita menerima keputusan Tuhan dengan segala senang hati, itu tidak tersimpan dalam memori. Begitu kita tolak malah tersimpan menjadi penderitaan bagi kita. Yeah. Jadi menerima apapun keputusan Tuhan, itulah inti beragama. Iya. Ya, apapun yang terjadi kita selalu memuji Tuhan. Iya. Enggak laku-laku. Ya. Enggak kawin-kawin. Alhamdulillah. Ketemu pacar? Alhamdulillah. Melamar kita? Alhamdulillah. Punya suami? Alhamdulillah. Suaminya selingkuh lagi? Alhamdulillah. Ketika semuanya alhamdulillah, maka ketahuilah sami Allahu liman hamidah. Allah selalu mendengar hambanya yang memujinya. Dan kalau sudah mulut kita selalu hanya memuji alhamdulillah, kasih sembuh alhamdulillah, enggak sembuh-sembuh alhamdulillah, dikasih sakit alhamdulillah, dikasih sehat alhamdulillah. Ketika mulut kita selalu memuji, maka Tuhan akan mengatakan, apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Hanya saja bagaimana caranya supaya apa yang keluar dari mulut kita didengar Tuhan. Pujilah Tuhan tanpa batas. Jangan ada ruang-ruang kosong. Kita ucapkan setiap hari dalam salat. Ketika memuji Tuhan, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami selalu memujimu. Berapa banyak pujian kau berikan kepada Tuhanmu, mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan aku memujimu sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuhnya seberang sononya langit dan sepenuhnya seberang sononya bumi. Itulah kita memuji Tuhan. Maka apapun yang keluar dari mulutmu pasti didengar oleh Tuhan. Jadi pada akhirnya ya, inti ibadah adalah ibtigha mardatillah, ingin menyenangkan Tuhan. Kan begitu intinya. Ibadah itu adalah ingin menyenangkan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya menyenangkan Tuhan? Nah, kalau Anda ingin menyenangkan Tuhan, Anda harus belajar, harus tahu, harus mengamati, harus meneliti, harus mengerti. Kalau Anda ingin menyenangkan saya, Anda harus tahu apa kegemaran saya. Yeah. Pak Toto pengen menyenangkan saya. Iya. Yeah. Pengen ngirim baju. Betul. Tahu nggak warna apa yang paling saya sukai? Coklat. Nah, Anda ingin menyenangkan saya, kirim rokok. Iya. Rokoknya apa? Gudang garam. Gudang garam. Kalau kegemaran hobi, Anda tahu nggak apa hobi saya? Mancing. Apa yang Anda kirim buat saya? Jeran pancing. Nah, itu untuk menyenangkan Allah pun sama. Anda harus tahu apa yang paling disukai Tuhan. Yeah. Gimana lagi?
Orang salah paham, dikiranya sholat, tiap hari sholat, akhirnya anaknya kelaparan, istri kelaparan. Segimana lagi? Bukan itu. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu ialah apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Yang paling disenangi Tuhan adalah sikapmu yang selalu senang menerima segala keputusan Tuhan. Terima kasih. Oke.